bajingan yang tolol. Ini memang Rocky Gerung memang tai. Rocky Gerung memang tai. Sangat-sangat tai. Jumpa lagi dengan saya, teman-teman, Sapa Nurhan di kanal yang biasa-biasa ini. Kita coba membahas isu yang sedang hangat, yaitu Rocky Gerung menyebut Presiden Joko Widodo adalah bajingan yang tolol. Dan hebohlah dunia permedsosan, heboh dunia media, heboh dunia perpolitikan, apalagi sekarang politik mau mendekati pemilu 2024, jadi hal-hal yang berbau politik itu akan digoreng dan akan dihebohkan. Nah, Rocky Gerung menyebut Presiden Joko Widodo adalah bajingan yang tolol. Ada dua kubu nih, kubu yang tidak terima, yaitu alias relawan-relawan Jokowi, sudah tidak pemilu masih ada relawan ya, dan kubu yang mengambil sikap biasa-biasa saja, bahwa itu adalah bagian dari alam demokrasi atau negara yang menerapkan sistem demokrasi. Jadi ketika ada yang menyebut itu adalah presiden atau lembaga negara lainnya dihina atau dicaci maki atau dikritik, itu hal biasa di dalam negara yang menerapkan demokrasi. Tapi sebelum kita membahas apakah pernyataan Rocky Gerung itu mengandung cacian atau makian atau hinaan dan sebaiknya dilaporkan ke kepolisian, kita membahas dulu sebenarnya Rocky Gerung ini kok bisa gitu ya, seenak dia mengatai-ngatai atau menyebut-nyebut atau yang dia sebut bahwa itu kritik terhadap pejabat publik. Begini teman-teman sekalian, Rocky Gerung setahu saya tahun 2018 atau 2017 ya teman-teman tahu lah, 17-18 lah mungkin ya, yang menyebut kitab suci adalah fiksi. Kehadirannya Rocky Gerung di awal-awal itu lumayan menghebohkan dunia politik, sebab ada satu orang yang nama Rocky ini muncul dengan gagasan dia, dengan ide-ide dia, yang ide-ide logika-logika yang nyaris sempurna, ide yang banyak diobrolkan di lingkaran diskusi yang biasanya tengah-tengah malam itu, atau lingkaran diskusi di kampus, atau percakapan di dalam kelas. Topik-topik yang diangkat oleh Rocky Gerung itu, tema-tema yang tadi di kampus apa semua dikeluarkan lah di publik, sehingga menimbulkanlah polemik. Orang seolah-olah kaget gitu ya. Padahal kalau dunia kampus atau teman-teman di mahasiswa, dosen di kampus, diskusi dan topik-topik seperti itu hal biasa sebenarnya. Kita menyebut kitab itu adalah fiksi, kitab suci adalah fiksi, itu di sana sudah biasa di kampus. Atau diskusi-diskusi yang nyaris itu memang kalau didengar oleh orang awam di publik itu akan kaget gitu ya. Atau mengata-ngatai nabi gitu ya. Itu hal-hal yang lumrah di lingkaran diskusi di mahasiswa, di kampus gitu ya. Jadi kemunculan Rocky Gerung itu, topik-topik yang ada di ruang akademik ini dia bawalah ke dunia ke publik, di media sosial. Nah, ada orang yang suka dengan kehadiran Rocky Gerung ini. Dalam artian, Rocky Gerung itu mengantarkan atau membawa kita ke percakapan yang tidak asal bergibah, tidak asal bergosip, tapi dia mengajak kita untuk bercakap-cakap, mengobrol tentang gagasan, tentang ide. Misalnya yang sering dia keluarkan itu bahwa pemerintah harus dikritik. Bagaimana bentuknya? Dia harus dikritik. Masalahnya dalam sistem demokrasi ini kan ada legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Fungsi eksekutif ini kan menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan legislatif ini dia mengontrol. Artian mengontrol itu tadi mengkritisi, mengawasi.
tugas fungsi dari legislatif ini itu tidak berfungsi, seolah-olah tidak berjalan. Karena apa? Koalisi yang dibangun oleh Presiden Joko Widodo dalam pemerintahannya dengan PDIP itu nyaris 90% mungkin ada di PDIP, yang ada di legislatif, sehingga koalisi-koalisi ini tidak berani mengkritik pemerintah yang ada sekarang. Apa yang dikeluarkan oleh pemerintah itu diain aja, tidak pernah ada yang kontra. Padahal seharusnya legislatif ini mau koalisi apapun, kalau kamu sudah terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, harus mengontrol dan mengkritisi dan mengawasi pemerintahan, tidak membeo-beo saja. Disinilah peran Rocky Gerung di saat tugas dan fungsi legislatif itu tidak berjalan dengan baik atau mandek. Nah, disinilah Rocky Gerung menjadi idola baru, menjadi mercusuar yang selalu ditunggu-tunggu pernyataannya. Kalau ada Rocky Gerung di ILC atau di talk show yang ada di televisi, pasti ramai. Baik yang komentar, yang nge-share, terus yang intinya hot lah. Intinya ada Rocky Gerung, no Gerung no party gitu ya. Ada Gerung, ada pesta gitu. Awal-awal kemunculan dia di televisi itu ya, intinya buat dia adalah menjadi idola baru. Walaupun orang-orang tua yang biasa membaca buku ya, atau orang-orang jadul lah itu ya, dalam ranah intelektual, Rocky Gerung itu sudah biasa. Mereka sudah baca buku-buku Rocky Gerung, dia sering kasih pengantar buku, sering mengisi simposium. Jadi sebenarnya Rocky Gerung itu biasa, sudah cukup terkenal di kalangan intelektual, di ranah publik intelektual ya. Sedangkan di awam ini belum lah waktu itu. Nah, hadirnya dia ini bikin dunia media sosial heboh lah. Apalagi ditambah dengan gaya dia yang nyentrik, terus anak gunung gitu ya. Lalu setelah itu Rocky Gerung juga punya sikap bahwa dia tidak mau dibayar selama 15 tahun di Universitas Indonesia. Selama dia mengajar dia tidak pernah dibayar. Dan ya mungkin orang bertanya-tanya, dia dapat uang dari mana, terus siapa yang biayai dia, kok selama 15 tahun dia tidak mau mengambil gaji selama dia mengajar gitu. Dia kerja apa gitu selain mengajar gitu. Padahal dosen-dosen lain di kampus-kampus lain ya, banyak dosen yang tertatih-tatih cari uang gitu ya, uangnya sedikit, terus cari penghasilan tambahan atau side hustle di luar gitu. Peran yang tidak berfungsi itu di anggota dewan itu diambil alih oleh Rocky Gerung. Dia mengkritik, ya bukan hanya Rocky Gerung, banyak lah teman-temannya dia itu ya di media sosial, di YouTube, banyak lah ya. Maksudnya intinya banyak yang mendukung dia lah, seangkatan dia atau yang anak-anak muda gitu. Karena dia diundang-undang terus di kampus dan selalu mengkritisi kebijakan pemerintah Joko Widodo. Dia sudah berapa kali dilaporkan ke kepolisian mengenai bahwa dia menyebarkan hoax, terus dia menyebarkan kebencian, terus dia yang heboh awal-awal itu adalah kitab suci adalah fiksi, dan semua itu tidak terjadi. Pihak kepolisian tidak menerima laporan itu. Nah, sekarang heboh lagi dengan pernyataan Rocky Gerung yang mengatakan Joko Widodo adalah bajingan yang tolol. Ini memang Rocky Gerung memang tai. Rocky Gerung memang tai. Sangat-sangat tai. Bukan dia mungkin dia menggunakan logika gitu ya. Kalimat-kalimat yang akan terjauh dari delik aduan. Delik aduan yang terbaru sekarang, undang-undang yang terbaru sekarang, bahwa orang yang tersinggung atau orang yang dituduh itulah yang bisa melaporkan.
Jadi kalau macam Joko Widodo ini, yang kasus ini, bajingan yang tolol ini ya, seharusnya Joko Widodo langsung yang melaporkan lewat pengacaranya misalnya. Bukan dari orang lain, asal relawan atau apapun, atau anaknya, tidak. Harus si Joko Widodo. Di pernyataan itu, bajingan yang tolol itu kan sebelumnya dia bawa dulu nih topik tentang dia menduga Joko Widodo ini akan menjual, dia menduga ya. Intinya Joko Widodo mau menjual negara ya, dengan cara bawa proposal ke Cina, minta uang untuk pembangunan IKN. Nah, Rocky Gerung menyebut itu adalah bajingan yang tolol. Apakah itu penghinaan? Apakah itu cacian? Apakah sikapnya Joko Widodo harus melaporkan? Kalau Joko Widodo yang benar-benar memenjarakan Rocky Gerung, disinilah masalahnya. Akan menjadi satu legacy, jejaknya si Joko Widodo di masa jabatan yang periode kedua ini. Sebab kita ketahui bahwa demokrasi di era Joko Widodo ini turun ketimbang zamannya SBY. Banyak itu yang melaporkan itu, relawan-relawan laporkan ke kepolisian. Ada yang ditolak, katanya ada yang diterima, tapi yang diterima itu bukan cacian, tapi yang nyebar hoax. Jadi laporan itu Rocky dilaporkan menyebarkan hoax. Mungkin menyebarkan hoax itu kata-kata yang menjual negara itu mungkin. Bukan kata bajingan tolol. Kalau bajingan tolol itu delik aduan. Kalau delik aduan berarti si Joko Widodo yang langsung yang melaporkan, tidak boleh yang lain. Kalau hanya menyebarkan hoax, siapapun bisa melaporkan. Tapi ini menjadi kekanak-kanakan. Laporan-laporan yang dilakukan oleh relawan-relawan Joko Widodo ini adalah kekanak-kanakan. Sangat anak-anak. Tidak dewasa dalam berdemokrasi. Sebab menurut saya ruang demokrasi itu menampung segalanya. Bahkan yang kamu tidak sukai gitu. Kamu tidak suka permen itu, ya kamu harus hargai gitu. Permen itu hadir di alam demokrasi. Jangan kamu memaksakan kehendakmu. Alam demokrasi itu menampung segalanya yang kamu suka dan kamu tidak suka gitu. Apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung ini seharusnya diapresiasi saja. Oh, terima kasih misalnya kalau saya Joko Widodo ya, sebagai pemerintah gitu ya, sebagai pejabat publik. Sebab pejabat publik itu tidak ada orang yang mau mengkritik Joko Widodo kalau dia tidak jadi presiden. Itu tidak ada. Rocky Gerung tidak mau berbusa-busa mau mengomentarin Joko Widodo kalau dia hanya kepala keluarga di Solo. Siapa juga yang mau mengkritik orang yang tidak punya jabatan? Karena dia punya jabatan sebagai presiden, dan presiden itu adalah lembaga. Di dalam presiden itu bukan hanya si Joko Widodo, ada stafnya, ada menterinya. Maka itu bukan mengkritik si Joko Widodo, tapi lembaga pemerintahan, lembaga presiden itu. Kalau lembaga presiden itu, kalau dikritik atau dicaci, ya nggak usah baper. Maksudnya si personalnya ini nggak usah baper, karena orang itu mengkritik si presiden, bukan si personalnya. Karena kalau si personalnya ini ya, siapa kamu gitu ya? Harus dibedakan mana kamu sebagai pejabat publik dan kamu sebagai personal. Saya melihat Rocky Gerung itu, dan dia sudah berulang-ulang kali bahwa dia tidak ada masalah dengan Joko Widodo, tapi dia mengkritik Presiden Republik Indonesia yang sekarang dipegang oleh Joko Widodo. Kalau habis Joko Widodo juga tahun depan misalnya si Anies Baswedan misalnya, dia menjadi presiden. Yang dikritik juga itu presidennya, bukan si Aniesnya. Ngapain kita kritik Anies? Wong dia bukan presiden. Tapi kalau dia sudah jadi presiden, yang dikritik presidennya. Kebijakan presiden yang kita kritik. Ini yang harus dibedakan. Saya melihat Rocky Gerung itu sudah benar pada tempatnya, padahal dia tidak dibayar seperti anggota dewan. Dia tidak punya partai, dia hanya personal. Karena dia tahu cara berpikir demokrasi, makanya dia mengkritik gitu ya. Di Amerika biasa saja itu kalau ada yang mencaci maki Biden, ada yang itu saya share di Instagram, fuck Biden gitu ya. Ada yang fuck si Macron yang Prancis. Biasa aja gitu. Itu ya namanya alam demokrasi seperti itu. Ketika kamu
sudah memegang jabatan publik yang di situ ada uang rakyat yang menggaji kamu, maka kamu harus juga siap dikritik, dicaci maki, dihina-hina karena kamu berada di jabatan yang disorot oleh publik dan digaji oleh publik. Masa orang mau caci maki kamu tiba-tiba baper? Sekarang yang jadi pertanyaan begini, ada nggak yang mengkritisi SBY sekarang? Coba, nggak ada tuh. Ya dia bukan presiden lagi. Dulu waktu dia jadi presiden ada itu SBY mundur, SBY Shibuya itu apa? SBY ditulis ada di sapi gitu, di badan sapi, tubuh sapi. Ya mungkin dia baper si SBY. Ya orang tidak peduli gitu. Kamu baper apa semua ya. Yang kita kritik kan kamunya. Coba sekarang dia sudah tidak menjabat lagi, dia pensiun. Bekas presiden Republik Indonesia, tidak ada lagi tuh yang mengkritik dia. Ya ngapain, dia bukan pejabat publik. Nah ini yang kita harus ketahui itu ya. Ketika kamu terkenal, ketika kamu dalam posisi di jabatan publik, maka yang harus kita sadari bahwa siap untuk dikritik, dihina, dicaci maki. Satu juga suka sikapnya si Fahri Hamzah ya, yang selalu mengatakan bahwa pejabat publik itu harus siap dimaki. Seandainya Roky Gerung di penjara misalnya, dilaporkan dan kepolisian menerima laporan itu, maka saya mengatakan bahwa demokrasi kita bukan lagi menurun tapi sudah mati. Demokrasi itu harus siap menerima yang kita tidak suka dan kita suka. Jangan menerima yang suka saja gitu. Ada pro, ada kontra, itu demokrasi dan biasa-biasa saja. Kalau Roky Gerung dilaporkan, akan ada satu pernyataan bahwa Roky Gerung yang banyak teman-temannya di pemerintahan dan di legislatif saja dilaporkan dan dipenjarakan, apalagi kita yang masyarakat biasa yang tidak punya siapa-siapa, tidak punya backingan, ya pasti kita juga khawatir untuk menyebut atau mengkritisi pemerintah, mengkritisi pejabat publik. Dan harus diingat, tidak ada kritik yang membangun. Ya kritik-kritik, kita sudah menguraikan kesalahan-kesalahan kalian. Yang membangun ya kalian yang bangun sendiri, yang perbaiki kebijakan-kebijakan kalian. Itu namanya kritik, tidak ada itu kritik yang membangun. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga Roky Gerung tetap mengkritisi pemerintah dan pemerintah tidak memenjarakan Roky Gerung. Sampai jumpa di video selanjutnya.